Gila lagi. Dagingnya gila. Iya, lembut banget. Aduh. Teman-teman buat gue ini rekomen banget ya. Ya. Hmm. Ini dekat ini Curug Cikaso. Dekat Dekat Curug Cikaso. Ini rumah makan PTPN 1. Rumah makan Teluk. PTPN 1. Kalau dari arah Cikidang setelah Cikaso. Dari arah Cikidang, Ya. tapi setelah Cikaso. Iya. Oke. Bismillah. Perut sudah kenyang. Oh, Masya Allah. Menu yang sangat menyenangkan buat gua makan. Rasanya sangat nikmat ya. Di saat kita sedang lapar dapat menu kayak gitu tuh. Enggak, Pak. Luar biasa ya. Oke guys, gua tadi belum bicara terkait dengan harganya guys ya. Itu tadi satu porsi dari sop iga adalah 40.000 guys. Oke. Jadi teman-teman kalau makan di situ siapkan kocek yang agak dalam karena untuk berdua tadi gua makan sop iga 2 itu 80.000 totalnya. Lalu kerupuk 2 4.000. Lalu es teh manis dan teh manis panas masing-masing dihitung 5.000 ya, jadi total adalah 94.000. Bayar 1.000 kita dapat kembalian 6.000. Alhamdulillah kenyang. Oke, ini sungai yang besar tadi seperti lu lihat ya. Gua nggak tahu apakah ada buaya atau tidak. Nggak tahu kalau di kamera tertangkap juga atau enggak. Cuman ya kalau di mata gua itu ada sekitar kayak pulau kecil gitu ya, pulau kecil yang cukup menarik kalau terlihat di siang hari mungkin. Ya, suasana malam di sini minim sama sekali nggak ada penerangan jalan ya teman-teman, sama sekali nggak ada penerangan jalan. Gua pakai lampu jauh aja biar lebih aman, tapi gua tuh paling malas modif-modif ganti-ganti, apalagi kalau sampai harus ngebolongin gitu teman-teman. Gua nggak suka banget hal seperti itu gitu. Dan kebetulan gua tuh misalnya dari 10 kali gua jalan ya, ketemu malam itu paling cuman 1-2 kali aja itu maksimal gitu. Selebihnya gua nggak ketemu malam gitu, karena gua punya aturan sendiri di dalam touring gua itu. Gua ya pribadi gitu ya, kalau touring itu gua nggak mau masih di jalan ketika malam gitu ya, kecuali kayak sekarang gitu ya, karena satu dan lain hal keterpaksaan, bukan karena keinginan, bukan karena disengaja gitu. Kenapa laki-laki lebih mudah bertahan? Apa itu jadi alat? Selamat pagi teman-teman, sudah waktunya kita review kamar penginapan kita. Kita dapat kamar Red Doors di dekat air terjun Sodong ya. Sebetulnya yang kita tempatin bukan Red Doors-nya, tapi di bagian level yang berbeda, yaitu villanya ya. Cuman villa kamar di bawahnya gitu. Karena semalam kita mau nekat untuk ke Red Doors-nya itu kita nggak booking via online dulu, jadi go show aja langsung datang ke tempatnya. Ternyata ketika kita sudah sampai tempatnya, kita nggak kebagian kamar karena sudah full. Tapi ditawarin sama orang itu, ada Pak villa tapi beda kelas, lumayan mahal gitu, 500.000 semalam. Tentu kita menolak ya, kalau untuk tidur aja 500.000 ngapain ya, karena kita pagi akan ada aktivitas untuk shoot video lagi kan. Nah, kita pintar Bang Egi ini, dia ngomong
Ya, ada nggak yang di bawah 200 gitu kan? 200. Kalau orang itu mikir adanya 300, kalau 200 itu nggak ada. Ya udah gitu. Akhirnya Bang Egy dia download aplikasi Red Doors gitu ya buat nyari. Ya mungkin namanya penjaga, sayang kali ada orang potensi untuk bisa bayar, akhirnya dikasih 200.000 dengan pemandangan seperti ini. Di belakang lo lihat itu langsung air terjun, ada 3 tingkat sebetulnya. Kalau kita zoom itu ada tingkat. Jadi dari kamar ke teras lo langsung bisa lihat ini. Tuh teman-teman, air terjunnya. Oh, gede banget ya. Dan itu 3 tingkat, 1, 2, dan 3. Warnanya coklat. Yang ketiga nih, tuh ya. Kita ambil yang kedua sekarang. Nah itu yang kedua. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga. Yang paling atas. Ini teman-teman ya. Dan sekarang gua tunjukin kamarnya. Oke. Ini kita itu ada yang villa-villa, pasti pemandangannya lebih bagus lagi. Ini adalah beranda, kita bisa duduk-duduk dan lain-lain di sini, nongkrong-nongkrong gitu ya. Memang agak kotor. Kita dapat buat jemuran sebetulnya. Lalu kamarnya seperti ini. Dapat kasur king, ini ukurannya ya, king size. Tapi juga ada dapat additional bed ya. Seperti ini untuk AC. Oke. Ini ada 2 jendela sebetulnya, jadi enak, kita bisa langsung lihat pemandangan. Kita dapat kaca sama lemari kecil. Nah ini kamar mandinya, ada shower tapi pilihannya cuma air dingin ya teman-teman, nggak ada air panas segala macem. Toilet duduk buat orang yang nggak biasa mandi pakai shower, bisa pakai gayung seperti ini. Lalu ada wastafel, upstock gantungannya seperti ini. Kita juga dapat handuk ya 2, dapat kursi ya. Itu teman-teman untuk kamarnya kita yang dapatkan. Kita mau lihat Curug Sodong ya, yang gua lihat sepertinya istimewa banget ya. Lihat gede banget. Dan ini berundak dia. Dewasa 12.000, anak-anak 7.000. Untuk camping cuma 12.000 bro, murah banget. Murah banget. Murah banget. Oh, banyak itu apa namanya? Assalamualaikum, Mbak. Wah, begadang coba apa nih? 2, Pak. Ini debit airnya betul-betul lagi tinggi, bro. Yang gua tahu biasanya nggak sampai sederas ini loh. Iya. Sampai ke sini ininya. Kebiasaan airnya. Pengen ngerasain.
keren ya, kebagi dua. Jadi teman-teman, itu ada batu menjaga ya, dia jadi kebagi dua. Gue biasanya kalau lihat di video-video nggak sampai semasif ini. Wah, gue hapus dulu ya. Ya teman-teman, ini saatnya kita explore lebih jauh untuk jalur Sukabumiannya. Kita sudah keluar dari penginapan kita teman-teman. Semalam karena sudah malam ya, jadi nggak bisa lihat pemandangan sekitar. Lumayan cukup jauh dari jalan menuju penginapan kita ya. Sampai di satu titik kemarin juga, waduh, ini kabel menyeramkan sekali. Wah, malam gua nggak merhatiin sama sekali teman-teman, kabel sampai kayak gini ya. Waduh, mungkin akibat kemarin ya. Akibat kemarin banyak pohon tumbang mungkin ya, angin besar terjadi seperti itu. Lihat kabelnya sampai kayak gitu. Waduh, kabelnya gede-gede teman-teman ya. Jadi kemarin tuh sampai kita ragu sama mapsnya gitu. Kita ragu sama mapsnya, benar apa ini ya. Gua sih yang ragu mah sebetulnya gitu, karena gua pikir penginapannya itu di pinggir pantai gitu ya, terus apa namanya, dia di pinggir jalan gitu. Benar sih ini di pinggir jalan, tapi bukan jalan utama ya. Ini jalan sudah masuk gitu ke pelosok gitu kan. Ternyata jalanannya di antara sawah. Salah satu jenis jalanan yang paling gue suka ya, ketika lihat sawah seperti ini, sejauh mata memandang sawah lalu ada perbukitan. Itu salah satu jenis jalanan yang paling gue suka teman-teman. Ya sekarang jam 10:14 hari Ahad atau hari Minggu. Sekarang tanggal 16 ya. Tanggal 16 iya tanggal 16 November 2025. Sekarang kita akan mengunjungi beberapa lokasi. Pemandangannya teman-teman, rencananya Bang Egi bilang tadi mau lihat puncak Aher, puncak Abi, lalu mau juga puncak Dharma mungkin, dan ada apa namanya, ada tempat yang spesial yang masih disembunyikan. Nggak paham gua tempat apa ya, kita lihat aja ke pantai mana kita nggak tahu. Nanti juga kita akan lihat Curug Cimarinjung ya dari kejauhan seperti biasa. Suasana di hari Ahad atau Minggu pagi ini sepi ya, cenderung sepi teman-teman.
cenderung sepi. Kalau gua butuh ngisi bensin dulu ya. Gua butuh ngisi bensin karena udah tinggal 3 bar. Gua lebih merasa nyaman jika apa namanya? Jika motor bro. Banyak plat X-Max semua. Emang enak X-Max sepertinya ya dipakai buat touring, tapi gua sudah cukup merasa nyaman dengan Paijo. Kalau X-Max kayaknya terlalu gambot kelihatannya kalau gua mah gitu ya, dan gambot tapi ground clearance-nya tidak cukup tinggi menurut gua sih ya, ya, rendah gitu. Kalau lebih tinggi kayaknya lebih enak untuk safety ya, safety dari sisi bahwa untuk jalanan yang jelek gitu, karena dia kan badannya besar sekali. Ini kita sebetulnya sudah dekat-dekat pantai ya. Di manakah apa namanya pom bensin teman-teman? Yang betul-betul pom bensin, bukan pom ini. Yang betul-betul menggunakan harga resmi, bukan harga hati-hati. Gitu. Oh iya, Bang Egi juga dia mau beli itu. Mau beli apa namanya? Mau beli cumi atau sotong. Kalau gua skip dulu lah. Ya, teman-teman. Kita lihat Bang Egi dulu, dia beli ikan. Hah? Itu kebanjiran itu apa? Itu waktu banyak sekali. Sekarang mah semua ikan hampir naik harganya. Tapi ada sotongnya ente? Ada kayak gini. Oh. Ada di dalam. Sotong susah barangnya. Ternyata lagi susah guys, barangnya harganya pun naik. Biasanya Egi dapat 35, sekarang tadi berapa tawaran? 55. 20.000 guys. Lain juga lagi Kita pas dulu guys ya, nggak ikut beli. Ini sedang mau dibikin tempat pelelangan ikan guys yang baru. Insya Allah mungkin tahun depan sudah selesai, sudah rapi. Jadi dari nelayan dari laut datang ke sini, berhenti di sini tempat pelelangannya. Jabar juara, Jabar juara, keren. Terus membangun dari pajak masyarakat. Senang kalau pajaknya dipakai untuk kemanfaatan masyarakat lagi kan. Pantai guys, laut, dan itu sapi guys. Seru ya lihat keramaian laut, keramaian sisi pantai. Itu Cimarinjung besar sekali airnya. Sepertinya debit air sekarang tuh lagi besar-besarnya guys. Seperti tadi di Curug Sodong biasanya tidak sebesar itu. Gua ngobrol sama siapa yang jaga pun di situ, katanya ini lagi besar-besar. Nanti kalau sudah tidak ada tidak ada hujan 2 minggu aja dia pasti kecil lagi gitu tuh. Itu yang Cimarinjung ya, yang mana kurang ingat ya, untuk nama-namanya gitu. Udah
besar sekali debit airnya. Cuman sayangnya air di sini tuh warnanya kecoklatan gitu. Kayak tadi kan di Cisodong juga sama ya, airnya coklat gitu. Jadi seolah-olah itu kotor gitu ya. Itu yang disayangkan sih, itu aja sebetulnya. Kalau kita mau ke pantai Celetuh itu kita bisa belok kiri ya. Nggak tahu, oh ternyata Bang Egy mau mampir sih. Oke, kita mampir untuk ke Celetuh Geoparknya ya. Geoparknya sendiri ada di seberang teman-teman, jadi bukan di sininya ya. Kita belok kiri aja. Oh, tulisan Geopark Celetuh. Oke. Gua sebetulnya tadi sarapan itu tuh nggak mencukupi ya. Sarapan, air doang, air semua jalannya. Biasanya kita bisa lewat sana, tapi itu banyak air, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut jalan aja. Pertama tadi ya seperti lu lihat ya, jalan menuju pantainya banyak yang terendam air, jadi kita sulit untuk naruh motornya di pinggir pantai gitu. Jadi kita putusin, udahlah nggak usah untuk lihat pantainya, karena memang kita juga pernah sebelumnya bikin video di situ. Lu juga bisa cek lah, ada video gua. Ini kalau tsunami sampai sini teman-teman, iya, mengerikan. Wah, jembatannya sedang diperbaiki. Airnya tinggi, air sungainya, dan coklat sekali teman-teman. Lihat itu. View-nya keren teman-teman. Oh, dari sini keren sekali ya. Mantap. Bagus dibuka seperti itu, jadi terlihat arahnya ya. Arahnya benar-benar terlihat dengan begitu luas gitu. Keren. Mantap. Ini epic banget pemandangannya teman-teman. Lihat airnya itu sangat sangat besar dan coklat ya. Biasanya tidak sampai sederas ini sih biasanya. Pemandangan kesininya ada persawahan, perbukitan, itu bukit betul-betul batu teman-teman. Tebing-tebingnya, jadi kesana seperti apa ya? Seperti ya, seperti berada di mana gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Tadi ada sedikit trouble sama kamera gua, jadi dari Bang Egy duluan lah. Jalanan di sini sangat menanjak teman-teman, dan ini sangat menantang. Dan ada bagusnya Bang Egy biar duluan gitu ya, karena insya Allah motor gua lebih aman untuk nanjak sendirian itu.
Jadi buat teman-teman yang dari arah sebaliknya, persiapkan rem dengan baik karena cukup curam ya. Apalagi untuk yang matic harus betul-betul bisa mempersiapkan kendaraannya dengan baik. Tanjakannya oke banget teman-teman. Tanjakannya oke banget. Jangan sampai nggak kuat di pertengahan. Menyedihkan. Nanti nggak tahu Bang Egy udah sampai mana ini. Kita kejar aja. Iya. Nanjak terus teman-teman treknya, bikin capek motor buat yang nggak biasa ya. Nanjak terus, betul-betul tikungan yang menakutkan buat sebagian orang ya. Kalau sudah pernah ke sini dan sudah pengalaman jalurnya sih insya Allah aman-aman aja. Kamera gua mogok tadi di bawah. Ente udah berangkat duluan. Udahlah biarin aja dulu. Kita mau kemana, ke atas? Oke. Kita naik bro, tanjakan terus ke atas. Gua lebih khawatir pulang ya sebetulnya, bukan berangkat nanjaknya ya, karena turunan panjang itu seringkali membuat rem itu terlalu panas gitu, jadi berbahaya. Ini kali pertama gua untuk ke puncak akhir. Perjalanan ini kayaknya gue pertama kali. Pemandangannya bro, nama airnya sedang coklat. Misalkan motornya sehat bro ya, kalau main-main ke sini berhati-hati. Kita ada di punggungan dua bukit, berarti punggungan bukit kiri kanan tuh sepertinya pantai, cuman belum ada spot buat bisa lihatnya sih. Nanti mungkin di puncak akhir yang dimaksud kali ya, mungkin bisa lihat tuh. Cuma kebayang pulangnya, turunannya yang gue takutin bukan sekarang berangkatnya. Ngeri, ngerem terus, panas. Manjak terus teman-teman, manjak terus. Ini dia kedainya puncak akhir. Bukan itu puncak akhir. Bukan itu tadi puncak akhir. Tadi ada tulisan puncak akhir. Oh, mau ke situ? Bukan, ente bukan mau ke situ, bukan, enggak. Enggak, mau ke puncak Adi dulu. Oh iya. Nanti pulangnya baru. Siap. Oke, sorry, gua nggak tahu. Gua pikir mau puncak akhir, puncak abi gitu.
Ternyata dia pengen ke puncak Abi dulu teman-teman. Kita ikutin aja ya. Kita belok kanan teman-teman menuju puncak Abi. Masuk ke jalur perkampungan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Masuk ke jalur perkampungan. Ada aja ya orang yang bikin tempat spot itu, spot wisata mungkin ya. Iya. Teman-teman, kita jalan dari warung tadi, kita titip motor, terus belanja dikit lah ya buat, kan gak enak ya nitip motor doang ya. Belanja, ini kanan sini gitu. Kalau dilihat di mapnya Egi katanya cuma 3 menit gitu ya jalan. Jalan kaki. Tuh jalannya begini. Jadi kalau bawa motor lumayan nih. Ya. Lumayan repot. Kalau bawa motor ini kan habis hujan ya. Kalau nggak habis hujan sih mungkin ini juga agak keras sih sebetulnya mah. Cuman kan kalau kena air hujan licin ya. Iya. Jadi ini kalau nempel ke ban, waduh lumayan ini. Berat motor. Pak. Ai puncak Abi teh iya, Pak. Terus ya. Masya Allah keren. Tuh. Masya Allah. Oh itu ada saung Gi. Oh iya ada saung-saungan Pak. Oh gitu. Pak, hari upami Abdi beli naros upami ieu teh padi jenis naon, Pak? Umak. Uma? Merah berasnya. Merah berasnya? Iya. Beras merah. Beras merah. Ini nggak butuh air banyak berarti? Enggak. Benten sarang mau padi-padi gitu banyak? Enggak. Oh, udah buat gitu airnya. Bisa numbuh? Bisa. Oh. Kalau kelamaan mah enggak. Oh. Kalau gitu 10 hari, 20 hari buat masih kuat. Benang 1 kilo gabah keringnya sabaraha? Iya. Paling 7.000 lah. 7.000? Per kilo. Per kilo? Iya. Di pasar mah mahal beras merah. Kalau di kampung. Kita tengkulakna nu kaya. Ari iya sabaraha bulan? Pan ai padi kos kitu mah 3 bulan ya. Ari sabaraha bulan, Pak? 4 yang kalah 4. 4 bulan. Teman-teman ini padi yang nih padi beras merah teman-teman. Dan itu 4 bulan beda sama yang itu 3 bulan. Nuhun Pak. Akhirnya terjawab keingintahuan gua dari tadi ya, bahwa gua pengen tahu jenis padi apa ini. Milarian puncak Abi, nah pemandangannya endah pisan, cenah gitu. Nah, saya loh Pak, Penasaran. Motor mah di sana, si ibu di warung. Bener endah teh, euy. Dari sini mah. Oh, gitu. Iya. Oke teman-teman, ini kita sedang berada kalau di map puncak Abi, tapi puncak Abi teh kalau kata si bapak ini yang punya tanah nih sama istrinya, puncak Abi teh sebelah situ. Jadi kalau titik ini tuh adalah puncak laser. Ya kalau kita lihat pemandangannya, pemandangannya sedap teman-teman, sedap sesedap-sedapnya. Ya itu hamparan sawah ya. Nah itu ini tebing teman-teman, tebing banget ini.
tebing yang sangat curam. Wah, nggak kebayang kalau jatuh ke situ. Nah, kata si bapak tadi ini yang punya tanah di sini ya, sekitar 1 hektar, dia punya tanah 1 hektar, dan ada saudara-saudaranya yang 1/2 hektar dan lain-lain. Itu katanya mau dijual, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang mau beli, silahkan. Di sini ada 100.000 per meternya katanya. Gua nggak naik-naikin ya, emang segitu dia sampaikan gitu. Ini masih tanah milik si bapak sampai sini. Mantap. Nah, itu ada puncak Dharma di sana. Nah, itu ada orang-orang di sana, itu adalah puncak akhir, tempat orang-orang pada main para layang ya. Nanti dia terjun tuh. Itu puncak akhir. Tadinya kita mau ke situ, teman-teman, tapi nggak tahu apakah nanti akan jadi ke sana. Ya, ini seru nih, teman-teman. Ya, jadi si bapak tadi juga dia nelayan juga gitu. Nelayan punya bagan juga, punya perahu 2, teman-teman. Tuh, itu tempat orang main para layang di sana. Tempat orang main para layang. Nah, puncak Dharma, sana tuh puncak Dharma tuh. Jadi itu puncak Dharma, itu puncak akhir. Ini di sana itu puncak laser. Tadi gue tanya ya, kenapa kok namanya puncak laser gitu? Nah, dia bilang, kata si bapaknya, gua sampai dreg-dreg ini, saking terjalnya ini, aduh, gua nggak berani ya. Lihat. Nah, gua tanya kenapa dinamain puncak laser. Nanti rahasia, belum bisa saya kasih tahu. Pokoknya tahun 2030 jadi dan akan ramai sekali katanya begitu, teman-teman. Ya, ini kalau lu mau investasi ya silahkan. Ini ada tanaman padi, padinya padi huma. Itu apa namanya? Warnanya, berasnya itu nanti warnanya merah ya, gitu. Kalau dijual untuk apa namanya? Untuk yang gabah keringnya itu 7.000 per kilo. Tadi gue iseng, ada nggak beras yang udah jadinya? Gue mau beli, dia mau kasih harga berapa? Buat mamah gua yang kebetulan punya diabetes kan bagus dia pakai itu. Nih padi-padinya, itu padi-padinya, teman-teman. Ya gitu. Pemandangannya, teman-teman. Walau kaki gua masih gemeteran ini karena gua tahu gua berada di tempat yang tinggi dan sangat terjal. Pantai, laut lepas, beda banget warnanya. Hijauan, biru tua. Sininya coklat karena terkontaminasi dari, ya seperti lu lihat itu ada sungai dari Sungai Cisodong juga ya katanya ya. Gitu. Dan ini ketika kemarin banjir tahun lalu itu di Desember kemarin tuh, ini tertutup semua, teman-teman. Tertutup semua. Kalau kata si bapak tadi versinya sampai sedada orang dewasa gitu. Hamparan yang kita lihat begitu cantiknya sekarang itu, waktu kemarin hujan terus itu tahun lalu itu sampai tertutup semua. Wah, ngeri, teman-teman, ngeri. Itu tiap hari begini ya? Emang ini sejak Abi, cuma jarang diketahui orang. Belum diperkenalkan. Belum dikenal dunia. Mungkin karena jalannya juga ya. Padahal ini lebih bagus dari puncak akhir, Pak. Iya, lebih bagus dari puncak Dharma juga, lebih kalau udah biar. Bagusan ini. Sawahnya Puncak Dharma sana di bawah. Itu kan puncak Dharma itu. Tinggian Yang itu ini puncak Dharma. puncak Dharma. Oh, yang itu ya? Puncak Dharma. Oh, di bawah itu ya? Pohonnya ini. Akses jalan cuma sedikit. Nah, sedikit. Iya ya. 500 meter paling itu kok puncak Ke puncak akhir ya.
Ada kunyitnya, Pak. Kunyit dapat ini dari kebun. Pulang. Dari Bogor kok berdua. Muter-muter, Pak. Kalau Sukabumi kota heula tadi nate. Itunya kemana? Ke Genteng kemana? Enggak nyampe ke Genteng. Sampai Gentengnya. Nginep di situ di Sodong. Sakilo sabaraha, Pak? Apa? Kunyit. 5.000 di sini. Nah. Ini mau ditanam lagi, kemarin ada cuma Oh, Sugante rek dical. Hayang 2 kilo upami tiasa mah. Lain hayang 2 kilo nya eta mah ngantongan. Ulah, pan meser. Tenang ngawa di dinya. Tukuna naon ah. Sekilo 5.000 berarti 2 kilo 10.000. Rasap orang mah. Aurkeun ka dieu dah budak. Curug Sodong mah itu Pak, jalan ke itu. Entos nembe di ditu. Nembenya. Man semalam teh Pak, kulam di ditu. di Curug Sodong. Nya. Di Hanu Baragusna Pak ya. Ya, siap. Eta di kebon di dinya Pak. Teman-teman dapat oleh-oleh kita buat di rumah. Enggak bikin air kunyit asem. Banyak Sedap. tuh di sana tuh apa petai segala, tapi sekarang udah dipanen. Sebenarnya ke perut itu enak, tapi ini malasnya dia tahu. Emang kunyit lumayan ke perut enak. Ih. Lambung ya. Nah, kalau orangnya punya masalah lambung teh sehat nama pakai eta. Iya, soalnya kan ini ada antibiotik. Terus orang yang punya darah tinggi, Pak. Bagus juga. Oh, pakai ini jago dia.